Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor berjudul Howl yang rilis tahun 2015. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam, seorang kondektur kereta bernama Joe Griffin telah menyelesaikan tugasnya dan berniat pulang. Sampai di loker, dia menemukan sebuah amplop berisi surat penolakan atas pengajuannya untuk mengisi jabatan supervisor. Hal ini tentu saja membuat Joe sangat kecewa. Ditambah lagi dengan kedatangan seorang rekan bernama David yang langsung mengarahkan pandangan ke tulisan supervisor di dadanya. Parahnya lagi, sebagai seorang supervisor baru, David memerintahkan Joe agar menggantikan rekannya yang sakit untuk melaksanakan shift pada sebuah kereta yang dijadwalkan berangkat dari London tengah malam itu. Sebenarnya Joe menolak, tapi mengetahui yang bertugas bersamanya malam itu adalah wanita bernama Ellen, akhirnya Joe bersedia. Jadi Joe memiliki perasaan terhadap Ellen, namun cintanya tak pernah terbalas. Di dalam kereta yang penuh dengan penumpang ini, Joe mulai meminta mereka untuk menunjukkan tiket masing-masing. Di sini sempat terjadi ketegangan antara Joe dengan seorang penumpang bernama Kate, lantaran Joe meminta uang karcis akibat Kate kehilangan tiketnya. Diperkenalkan juga penumpang bernama Matthew. Selanjutnya, penumpang berwajah dingin bernama Billy tidak dia mintai tiket. Kemudian Joe juga sempat dibuat kesal dengan seorang penumpang bernama Nina yang sibuk menelpon seseorang. Meski begitu, Joe tetap berusaha sabar. Penumpang berikutnya adalah pasangan tua bernama Get dan Jenny. Rasa kesal Joe tidak berakhir sampai di situ karena masih ada satu penumpang bernama Adrian yang juga sombong. Tatkala meminta penumpang bernama Paul menunjukkan tiket, perhatian Joe teralihkan dengan kemunculan Ellen yang tengah melayani penumpang. Pada momen ini, Joe kembali mencoba peruntungan dengan mengajak Ellen untuk makan malam setelah tugas mereka selesai. Malang Ellen menolak ajakan tersebut dengan alasan harus bertugas lagi keesokan pagi. Merasa tidak enak mendengar pembicaraan canggung itu, Paul memutuskan pergi ke toilet. Selesai memintai tiket semua penumpang, Joe memutuskan untuk beristirahat hingga akhirnya dia tertidur. Sepanjang perjalanan, terlihat cahaya bulan purnama menembus gelapnya malam itu. Singkat waktu, saat menuju stasiun terakhir, Joe terbangun akibat kereta hampir tergelincir dan berhenti secara mendadak di kawasan hutan. Oleh sebab itu, Joe bergegas memeriksa kondisi penumpang yang belum turun. Dari balik sebuah pintu, Joe sempat melihat bayangan mencurigakan bergerak. Ketika akan dibuka, Joe sempat terkejut mendengar suara masinis yang memberitahu kalau kereta mengalami kerusakan sehingga mereka harus berhenti. Ternyata bayangan di balik pintu adalah Ellen dan Adrian yang sibuk mengumpulkan makanan yang berhamburan. Sementara itu, masinis keluar untuk memeriksa kondisi kereta. Di waktu yang sama, Joe juga memeriksa keselamatan penumpang lain. Setelah memastikan penumpang yang tersisa tidak mengalami cedera, Joe mencoba menghubungi masinis. Akibat tidak mendapatkan jawaban, maka Joe meminta semua penumpang menunggu kabar dari masinis dengan tenang. Di luar, masinis akhirnya menemukan tubuh seekor rusa yang tersangkut di roda kereta. Ketika mencoba menarik tubuh rusa tersebut, dia sempat mendengar suara di antara pepohonan. Lalu secara mengejutkan sesuatu menyerang dia. Lantas terlihatlah sepasang kaki mengerikan tengah memukbang sang masinis. Cukup lama menunggu, akhirnya Joe mencoba mencari tahu keberadaan masinis mereka. Sayang sejauh senternya menyinari, Joe hanya melihat hutan belantara. Namun dia tidak menyadari kalau dari balik pohon ada sosok yang mengintai mereka. Dari situ, Joe mencoba menghubungi David untuk melaporkan kondisi mereka dan meminta bantuan. Malang David memberitahu kalau tim teknisi baru bisa sampai ke sana sekitar 4 jam ke depan akibat badai menumbangkan pohon di sepanjang rel kereta. Mendengar kabar ini, sontak para penumpang semakin gelisah. Ditambah lagi Joe mengatakan tidak mengetahui keberadaan sang masinis.
Melihat penumpang wanita yang sibuk mengomeli Joe, maka Adrian menghentikan mereka. Di sini Adrian memberi saran agar mereka berjalan menuju stasiun kereta yang hanya berjarak 3 km daripada sibuk mengomel. Melihat para penumpang yang menyetujui saran Adrian, maka Joe mencoba melarang mereka. Dengan alasan protokol keselamatan mengharuskan mereka tinggal di dalam kereta sampai bantuan tiba, dan hal itu juga bisa menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Namun tidak menyadari bahaya di luar, mereka tetap membujuk sehingga akhirnya Joe setuju untuk membuka pintu dan mulai meninggalkan kereta itu. Dalam perjalanan, mereka juga tidak menyadari kalau sepasang mata bercahaya sedang mengintai dari balik pepohonan. Sampai tiba-tiba mereka melihat daun yang bergerak. Berasumsi gerakan itu ditimbulkan oleh rusa, maka perjalanan terus dilanjutkan. Sayang, dedaunan yang bergerak semakin mendekat. Oleh karenanya, Joe meminta mereka menunggu sementara dia dan Ellen memeriksa. Ternyata di depan mereka menemukan tubuh sang masinis sudah dalam kondisi tercabik-cabik. Alhasil, dengan panik mereka memerintahkan para penumpang segera kembali ke kereta, di mana terdengar pula suara lolongan serigala sehingga kepanikan semakin menjadi-jadi. Ketika para penumpang sudah masuk, Joe memutuskan menunggu Get dan Jenny yang masih tertinggal. Dan saat keduanya muncul, mereka segera menarik. Malang kaki Jenny belum sempat masuk sehingga sosok misterius menyerang dan mencoba menarik dia. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan Jenny. Dalam kondisi panik, mereka mencoba mengobati luka Jenny. Namun tiba-tiba sebuah benturan mengejutkan mereka sehingga Joe meminta mereka semua diam. Sejurus kemudian terdengar lagi suara aneh. Rupanya di luar terlihat sebuah tangan dengan kuku yang panjang tengah menggores dinding kereta. Begitu suara goresan tadi hilang, Ellen meminta Joe untuk menghubungi stasiun. Sayang, panggilan yang dilakukan oleh Joe tetap tidak mendapatkan respon karena ternyata antena di atap kereta telah rusak. Bersamaan dengan itu, Billy yang merupakan sarjana teknik mesin menyadari kalau bahan bakar kereta mengalami kebocoran, sehingga hal itulah yang menyebabkan kereta tidak bisa menyala. Berikutnya, berdasarkan suara lolongan yang mereka dengar, akhirnya mereka mulai berasumsi kalau yang menyerang Jenny adalah seekor serigala. Hanya menurut Matthew, serigala sudah tidak ada di tempat itu sejak beberapa abad yang lalu. Namun entah bagaimana, Jenny bisa merasakan kalau yang menyerang dia bukanlah hewan, melainkan seorang pria. Mendengarnya, sontak mereka menjadi bingung. Bersamaan dengan itu, mereka kembali dikejutkan oleh suara benturan yang berasal dari dalam kereta. Untuk itu, dengan membawa sebuah apar, Joe, Billy, dan Adrian memutuskan memeriksa suara gaduh yang berasal dari dalam sebuah toilet rusak. Saat pintu dibuka, ternyata yang keluar adalah Paul. Lantas Paul yang dari tadi terkurung di toilet begitu menyesal mengetahui dia telah melewatkan stasiun pemberhentiannya. Selang beberapa waktu, tiba-tiba pintu digedor. It's back. Sesaat kemudian, suara benturan berpindah ke atap kereta. Di waktu yang sama, ponsel milik Nina berdering. Mendapati Nina yang panik menerima panggilan, mereka memaksa dia untuk memberitahu lokasi mereka berada, sehingga Nina yang merasa terganggu melangkah mundur. Naas, cara mengejutkan, sesosok makhluk mengerikan mendobrak jendela dan menarik Nina keluar. Di sini, Kate masih mencoba menolong, namun ditahan oleh Matthew. Mendengar teriakan Nina serta darah yang mengucur di jendela, sontak mereka memutuskan untuk berpindah gerbong. Melihat mereka yang semakin panik dan saling menyalahkan, maka Get memerintahkan mereka semua diam atau makhluk mengerikan tadi akan menyerang lagi. Lalu dia meminta Joe mengambil peralatan yang dapat digunakan sebagai senjata, juga mengajak mereka membuat barikade dari benda-benda yang ada di gerbong tersebut. Singkat waktu, ketika yang lain masih sibuk merawat Jenny, Adrian membujuk Joe untuk membukakan pintu agar mereka berdua bisa pergi tanpa mempedulikan penumpang lain. Namun pembicaraan ini terhenti akibat Jenny mengalami muntah yang menyebabkan juga sejumlah giginya lepas. Sejurus berselang, Joe menyadari Paul tidak ada bersama mereka. Melihat barikade pintu sedikit tergeser, maka Adrian berniat menutup kembali, tapi dilarang oleh Joe yang mengira Paul masih hidup. Lantas ketika Joe berpindah gerbong, Adrian segera memasang barikade.
Benar saja, ternyata Paul yang mengalami diare tengah berada di toilet rusak tadi. Sayang, saat akan keluar, pintu toilet kembali macet. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, makhluk mengerikan mendobrak atap toilet. Sialnya, kunci milik Joe juga tidak berhasil membuka pintu. Lalu dari celah pintu yang rusak, Joe melihat Paul dalam kondisi tidak berdaya mendapatkan serangan. Menyadari posisinya juga dalam bahaya, Joe mencoba kembali, tapi pintu telah dikunci dari dalam. Alih-alih membukakan pintu, Adrian justru berniat pergi. Namun seketika itu juga dia ingat kalau pintu keluar hanya bisa dibuka dengan kunci milik Joe. Sementara dari toilet, keluarlah sesosok makhluk. Beruntung tepat ketika makhluk itu akan menyerang, rekan-rekan Joe menarik dia ke dalam dan segera memasang kembali barikade. Sayang, akhirnya barikade berhasil ditembus dan muncullah sosok mengerikan berbadan besar. Syok dengan pemandangan ini, Joe pun hanya bisa terdiam. Namun dengan cepat Ellen menyerang, kendati makhluk tersebut berhasil melempar dia. Akibatnya mereka pun bekerja sama menghabisi makhluk tersebut. Melihat tubuh makhluk itu, Matthew berkata makhluk yang ada di hadapan mereka adalah manusia serigala. Menemukan cincin di jari sang manusia serigala, maka mereka menyadari kalau dulu dia juga manusia. Hal ini sontak membuat mereka berasumsi gigitan yang dialami Jenny juga bisa mengubah dia. Sadar akan kegelisahan mereka, akhirnya Gate menceritakan bahwa pada tahun 1963 di hutan ini ada sebuah kereta malam yang mengalami kecelakaan. Ketika bantuan tiba, tidak ada satupun orang yang selamat. Bahkan sebagian penumpang tidak ditemukan, di mana sebagian lagi dalam kondisi tercabik-cabik. Hanya saja dia tidak menyangka hal yang terjadi puluhan tahun silam itu terjadi lagi malam ini. Tidak berselang lama, tiba-tiba sang manusia serigala kembali bangkit dan melolong. Alhasil, tanpa ampun Joe menghancur leburkan manusia serigala tersebut. Sayang mereka tidak menyadari kalau lolongan tadi merupakan panggilan untuk manusia serigala yang lain. Rupanya lolongan itu juga membuat Jenny bereaksi. Khawatir Jenny akan segera berubah, maka Adrian berniat menghabisi dia. Melihat tindakan Adrian ini, terpaksa Joe menghajar dia hingga tumbang. Kemudian meminta yang lain mengikat Adrian dan Jenny. Selanjutnya, Billy menjelaskan cara mengoperasikan kereta tersebut kepada Joe dan Ellen. Lalu dia memutuskan keluar untuk memperbaiki saluran bahan bakar dengan ditemani oleh Matthew yang bertugas melindungi. Tidak lama mencari, akhirnya Billy menemukan sumber kebocoran. Manakala Billy masih sibuk memperbaiki selang yang bocor, tiba-tiba Matthew mendengar suara Nina berteriak meminta tolong dari dalam hutan. Untuk itu, Matthew memutuskan mencari asal suara tanpa mempedulikan Billy yang mencegah dia. Di dalam hutan, suara Nina semakin jelas terdengar sehingga Matthew mencoba memanggil. Namun dia begitu tersentak mendapati Nina yang tengah dimukbang hidup-hidup di atas pohon oleh sesosok manusia serigala. Melihat itu, dengan panik Matthew bergegas kabur. Malang sejumlah manusia serigala bermunculan menghadang dia. Dalam kondisi terkepung, Matthew masih berusaha bertahan. Naas usaha tersebut sia-sia. Mendengar teriakan Matthew dan lolongan serigala serta reaksi Jenny yang semakin aneh, tentunya kepanikan kembali terjadi. Tapi Kate tetap urung melepaskan ikatan Adrian. Sesaat kemudian lampu di konsol mesin menyala. Mengetahui Billy berhasil memperbaiki saluran bahan bakar, maka Joe dan Ellen mencoba menyalakan kereta. Dari bawah kereta, Billy melihat manusia serigala mendekati dia. Tapi kedua manusia serigala ini tidak mengetahui keberadaan Billy yang bersembunyi di antara selang bahan bakar. Kembali ke dalam kereta, saat menyalakan lampu, Joe dan Ellen sempat terkejut melihat manusia serigala yang ada di depan kereta. Akibat hal ini, Ellen lupakan Billy yang masih berada di luar dan langsung menarik tuas gas. Mengetahui kereta mulai bergerak, terpaksa Billy harus kembali naik di antara selang. Sementara di gerbong, apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Melihat perubahan pada Jenny, maka Kate segera membukakan ikatan Adrian. Parahnya, ketika sesosok manusia serigala membuka pintu dan menarik Kate, Adrian justru menendang dia keluar.
Tidak dapat berbuat apa-apa, Kate hanya bisa pasrah ketika sesosok manusia serigala mendekati dia. Di gerbong, Adrian mencoba menghabisi Jenny, namun lagi-lagi Kate menyerang dia. Alhasil dengan wajah sangat mengerikan, manusia serigala ini menghabisi suaminya sendiri. Masih belum puas, Jenny mulai mendekati Adrian. Di bawah kereta, usaha Billy untuk bertahan menyebabkan tambalan selang terbuka, di mana bersama dengan itu kereta kembali mogok. Di gerbong, saat peluang Adrian untuk hidup sudah tidak ada, tiba-tiba Joe datang menghabisi sang manusia serigala. Alih-alih berterima kasih, Adrian justru berkata mereka datang terlambat sehingga membuat Joe menjadi emosi. Sementara itu, manusia serigala berhasil naik ke kereta. Di sini, lagi-lagi Adrian berbuat licik dengan menjebak Joe dan Ellen sebagai umpan agar dia bisa selamat. Menggunakan kunci milik Joe yang tergantung, Adrian kabur seorang diri. Dalam keadaan terkepung, tanpa diduga, Billy datang membawa obor untuk mengusir para manusia serigala. Kesempatan ini, Ellen gunakan untuk mencongkel pintu menggunakan linggis dari Billy. Sayang, Billy tidak berhasil selamat. Melihat itu, Joe mengajak Ellen bergegas pergi. Walaupun sudah cukup lama berlari, manusia serigala terus mengejar mereka. Merasa tidak mungkin selamat jika terus bersama, maka Joe memaksa Ellen pergi seorang diri, sedangkan dia tinggal untuk menghadapi kawanan itu. Sekepergian Ellen, dengan bermodal sepotong besi, Joe bertarung sekuat tenaga melawan manusia serigala. Hingga akhirnya dia pun tergigit. Sementara Ellen berhasil mencapai stasiun terdekat dengan menggenggam nemtek Joe. Kembali ke dalam hutan, Adrian menemukan baju milik Joe. Tidak jauh dari situ, sejumlah manusia serigala dan juga Joe yang sudah berubah muncul mengepung Adrian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.